Perkenalkan, nama saya Kristiani Waruhu. Saya prodi teologi dan saat ini saya semester 5. Dan saat ini saya akan membahas mengenai pneumatologi dan angelologi dalam mata kuliah Teologi Sistematika 4 dengan dosen pengampun Ibu Erlina Waruhu, Magister Teologi. Dan kita akan membahasnya satu persatu. Pertama, kita akan membahas mengenai pneumatologi. Pertama, kita akan membahas tentang pneumatologi. Secara etimologis, pneumatologi berasal dari bahasa Yunani yang dibagi menjadi dua kata, yaitu pneuma dan logos. Pneuma artinya angin, nafas, dan roh, sedangkan logos artinya perkataan, ilmu, dan pengetahuan. Roh Kudus memiliki sifat-sifat dari satu pribadi. Pertama, memiliki akal budi, kecerdasan, pikiran, emosi, pengetahuan, dan kehendak. Roh Kudus menampilkan karya-karya yang serupa dengan Allah Bapa dan Putra. Roh Kudus menampilkan karya-karya yang serupa dengan karya-karya dari Allah Bapa, Anak, dan Putra. Pertama, Roh Kudus mengajar. Kedua, Roh Kudus bersaksi. Ketiga, Roh Kudus membimbing. Keempat, Roh Kudus meyakinkan. 5. Roh Kudus melahirbarukan. 6. Roh Kudus pendoa syafaat. 7. Roh Kudus memerintah. Kita akan melanjutkan untuk membahas posisinya menginformasikan personalitasnya. Pertama, Roh Kudus dapat didukakan. Kedua, Roh Kudus dapat dihujat. Ketiga, Roh Kudus dapat ditolak. Keempat, Roh Kudus dapat didustai. Kelima, Roh Kudus dapat ditaati. Atribut-atribut ilahi Roh Kudus yaitu hidup, maha kuasa, maha tahu, maha hadir, kekal, kekudusan, kasih, kebenaran. Berikutnya kita akan membahas mengenai karya Roh Kudus, menyatakan keilahiannya. Pertama, dalam penciptaan. Kedua, dalam kelahiran Yesus Kristus. Ketiga, dalam inspirasi kitab suci. Keempat, dari regenerasi. Kelima, dari perantaran. Keenam, dari pengudusan. Ketujuh, dari penolong-penolong orang-orang kudus. Ketujuh, dari penolong orang-orang kudus. Ada beberapa deskripsi dan penggambaran dari diri Roh Kudus. Ada beberapa deskripsi dan penggambaran dari Roh Kudus di kitab suci yang secara jelas menggambarkan pribadi dan karyanya. Pertama, pakaian. Kedua, merpati. Ketiga, jaminan, api. Kelima, minyak. Keenam, meterai. 7, air. Dan kedelapan ataupun yang terakhir adalah angin. Nah, saat ini kita akan menjelaskan bahwa baptisan Roh Kudus adalah karya daripada Roh Kudus. Nah, saat ini kita akan membahas mengenai bahwa baptisan itu adalah karya Roh Kudus atau diistilahkan dengan baptisan Roh Kudus. Dan saat ini kita akan menguraikan beberapa pengertian dari baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus adalah unik bagi zaman gereja. Baptisan Roh Kudus mencakup semua orang percaya pada saat itu. Berikutnya, baptisan Roh Kudus membawa orang-orang percaya ke dalam persekutuan dengan orang-orang percaya yang lain dalam tubuh Kristus. Keempat, baptisan Roh Kudus membawa orang-orang ke dalam persekutuan dengan Kristus. Dan perlu kita tahu bahwa baptisan Roh Kudus itu bukan suatu pengalaman. Dan baptisan Roh Kudus itu dilakukan oleh Roh Kudus. Tidak ada dua baptisan oleh Roh Kudus. Nah, saat ini kita akan membahas tentang penyertaan Roh Kudus. Roh Kudus adalah suatu karunia. Roh Kudus itu diberikan pada waktu keselamatan. Roh Kudus itu tinggal di dalam diri orang secara permanen. Roh Kudus itu tinggal di dalam diri orang percaya secara permanen.
Pemeteraian Roh Kudus adalah salah satu dari banyak karya Allah yang ditunjukkan pada orang percaya untuk menjamin keselamatan. Nah, perlu kita tahu bahwa karunia rohani tidak sama dengan bakat alamiah. Mungkin ada kaitan, tetapi suatu bakat alamiah adalah suatu kemampuan yang dimiliki seseorang sejak lahir dan kemudian berkembang. Sedangkan karunia rohani diberikan secara supranatural oleh Allah pada saat pertobatan. Ada dua kata bahasa Yunani yang digunakan untuk menjabarkan karunia-karunia rohani. Pertama, pneumatikos, kedua, karisma. Pneumatikos adalah hal-hal rohani atau sesuatu hal yang berkaitan dengan Roh Kudus. Sedangkan karisma adalah pemberian berdasarkan anugerah. Perlu kita tahu bahwa karunia roh tidak sama dengan karunia alamiah. Perlu kita tahu bahwa karunia roh berbeda dengan bakat alamiah. Bakat alamiah adalah kemampuan seseorang yang dimiliki sejak lahir dan akan dikembangkan. Sedangkan karunia roh adalah diberikan oleh Allah kepada seseorang secara supranatural ketika dia sudah bertobat. Deskripsi dari karunia-karunia rohani: pertama, rasul; dua, nabi; tiga, mukjizat. Deskripsi dari karunia-karunia rohani: pertama, rasul; dua, nabi; tiga, mukjizat; empat, kesembuhan; lima, bahasa-bahasa lidah; enam, penginjilan; tujuh, pendeta atau pengajar; delapan, melayani; 9, menolong; 10, iman; 11, menasihati; 12, membedakan roh; 11, menasihati; 12, membedakan roh; 11, menasihati; 12, membedakan roh; dan ke-13, murah hati; 14, memberi; 15, memimpi; 16, hikmat; dan terakhir adalah pengetahuan. Saat ini kita akan membahas ada beberapa observasi yang menolong kita dalam mengartikan arti dari bahasa-bahasa lidah. Dalam kitab Kisah Para Rasul menyatakan bahwa bahasa lidah adalah bahasa-bahasa. Bahkan sama dalam kitab Kisah Para Rasul dan Korintus itu. Sekarang kita akan membahas tentang angelologi. Secara etimologis, angelologi berasal dari bahasa Yunani yang dibagi dalam dua kata, yaitu angelos dan logos. Kita akan membahasnya satu persatu. Angelos artinya utusan atau malaikat, sedangkan logos adalah ilmu dan pengetahuan. Dua kata tersebut digabung menjadi dua, maka istilah tersebut diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang malaikat. Kata malaikat dalam bahasa Ibrani adalah malak, ditemukan 103 dalam Perjanjian Lama yang berarti utusan. Ditunjukkan pada utusan manusia atau utusan kepada ilahi. Arti dasar dari kata itu adalah ia yang diutus. Sebagai utusan ilahi, malaikat adalah keberadaan surgawi yang ditugaskan oleh Allah untuk melaksanakan perintah-perintah tertentu. Sedangkan angelologi dalam Perjanjian Baru, bahasa Yunani angelologis. Dalam Perjanjian Baru, angelos. Dalam Perjanjian Baru, kata angelos ditemukan 107 kali. Dalam Perjanjian Baru bahasa Yunani, kata angelos ditemukan 175 kali.
Namun kata ini ditunjukkan untuk manusia 6 kali. Kata angelos dengan malak sama, yang artinya utusan, yang berbicara dan melakukan tugas atas nama orang yang mengutusnya, yang berbicara dan bertindak atas nama orang yang mengutus dia. Keberadaan malaikat disajikan secara seragam di dalam kitab suci. 34 kitab dalam Alkitab memberikan referensi tentang malaikat. 17 di Perjanjian Lama dan 17 di Perjanjian Baru. Asal mula malaikat, kita tidak dapat mengetahuinya kapan Allah menjadikan malaikat. Tetapi dalam kitab Ayub, malaikat disebut sebagai anak Allah dan bintang fajar. Malaikat-malaikat dijadikan pada saat menciptakan langit dan bumi, dan mungkin sebelum dunia ini dijadikan. Dalam Kolose pasal 1 ayat 16 ditemukan bahwa mereka diciptakan oleh anak Allah dan untuk Dia. Tuhan memberi tugas kepada malaikat, yaitu menolong melaksanakan kehendak Allah kepada orang-orang saleh dan juga orang jahat. Taurat diberikan dengan perantaraan malaikat. Malaikat memimpi hal-hal yang berhubungan dengan kerajaan-kerajaan dan negara-negara. Malaikat juga bertugas untuk menjaga anak-anak. Malaikat membawa hamba-hamba Allah ke sorga. Nanti bila Tuhan Yesus datang ke dunia ini, maka malaikat akan menyertai Dia. Malaikat juga akan melaksanakan hukuman kepada orang-orang jahat. Malaikat juga akan menghimpun semua umat Allah. Natur dan atribut malaikat. Malaikat adalah keberadaan yang bersifat roh. Malaikat diciptakan oleh Allah. Malaikat itu diciptakan secara serentak dan tidak terhitung jumlahnya. Malaikat memiliki utusan yang lebih tinggi daripada manusia, yaitu Yesus Kristus. Para malaikat berperang sebagai penguasa pemerintah. Dalam Efesus 6:12 menunjukkan bahwa tingkat dari malaikat yang jatuh. Kedua, pemerintah adalah mereka yang berada di tingkat tertinggi ataupun yang menguasai. Penguasa artinya mereka diberikan otoritas. Malaikat yang memiliki tingkat tertinggi, yaitu Mikhail, disebut sebagai penghulu malaikat. Dia yang satu-satunya berada di posisi ini. Misi penghulu malaikat adalah pelindung Israel. Misi penghulu malaikat adalah pelindung Israel. Ia disebut Mikhail, pemimpin di Dan. Malaikat adalah yang individu pertama Mikhail, kedua Gabriel, ketiga Lucifer. Malaikat yang melayani Allah pertama kerub adalah urutan kelas yang tertinggi yang diciptakan dengan kuasa dan keindahan yang tidak bisa dikatakan. Tujuan dari aktivitas mereka dapat diringkas dengan cara ini. Mereka pelindung dan pewarta dari hadirat Allah, kedaulatannya dan kekuasaannya. Kedua adalah serafim, yang artinya yang digambarkan mengelilingi tahta Allah. Pelayanan malaikat ada 3, yaitu pertama, malaikat melayani Yesus. Kedua, malaikat melayani orang percaya. Ketiga, relasi malaikat dengan orang yang tidak percaya. Sebagai makhluk malaikat mengelilingi tata Bapa, demikian juga malaikat melayani Putra Allah. Pertama, malaikat memprediksi kelahirannya. Kedua, para malaikat melindunginya dari orang jahat. 3, malaikat melindunginya pada masa pencobaan. Keempat, malaikat menguatkannya di Taman Getsemani. Dan kelima, para malaikat mewartakan kebangkitannya. Dan keenam, para malaikat
hadir pada kebangkitannya. Keenam, para malaikat hadir pada kenaikannya. Tanggung jawab yang dilakukan oleh malaikat terhadap orang-orang percaya yaitu pertama, proteksi dalam hal fisik. Kedua, pemelihara secara fisik. Ketiga, dorongan. Keempat, petunjuk, menolong orang dalam jawaban doa. Keenam, membawa orang percaya pulang. Para malaikat telah dan akan terus terlibat dalam penerapan penghakiman orang yang tidak percaya. Malaikat telah dan akan selalu berperan dalam penghakiman orang yang tidak percaya. Para malaikat mewartakan penghancuran Sodom karena dosa-dosa daripada manusia. Sebelum puncak penghancuran, malaikat mewartakan penghancuran tersebut kepada dunia bersama dengan mereka yang menyembah binatang-binatang buas itu. Para malaikat terlihat menghakimi orang Israel karena menyembah berhala ataupun patung-patung. Para malaikat membunuh Herodes Agripa I karena menghujat Roh Kudus hingga mati. Para malaikat juga sebagai alat dalam akhir zaman. Para malaikat akan meniup tribulasi tropes selama penghakiman. Para malaikat akan mencurahkan cawa penghakiman di dunia. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pembahasan materi pada saat ini. Jadi kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas sekarang ini adalah bahwa pneumatologi adalah ilmu yang mempelajari tentang roh. Teologi adalah ilmu yang mempelajari tentang Roh Kudus, sedangkan angelologi adalah ilmu yang mempelajari tentang malaikat. Dan saat ini kita sudah membahas bagaimana karya-karya daripada Roh Kudus dan malaikat tersebut, asal-usul dari malaikat. Perlu kita tahu bahwa malaikat itu tidak menikah dan tidak beranak, tetapi mereka dalam bentuk roh. Tetapi malaikat itu diciptakan oleh Allah. Malaikat telah dan akan selalu berperan dalam penghakiman orang yang tidak percaya. Para malaikat mewartakan penghancuran Sodom karena dosa-dosa daripada manusia. Sebelum puncak penghancuran, malaikat mewartakan penghancuran tersebut kepada dunia bersama dengan mereka yang menyembah binatang-binatang buas itu. Para malaikat terlihat menghakimi orang Israel karena menyembah berhala ataupun patung-patung. Para malaikat membunuh Herodes Agripa I karena menghujat Roh Kudus hingga mati. Para malaikat juga sebagai alat dalam akhir zaman. Para malaikat akan meniup tribulasi tropes selama penghakiman. Para malaikat akan mencurahkan cawa penghakiman di dunia. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pembahasan materi pada saat ini. Jadi kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas sekarang ini adalah bahwa pneumatologi adalah ilmu yang mempelajari tentang Roh Kudus dan kemungkinan malaikat itu diciptakan sebelum bumi ini dijadikan. Jadi kita tidak bisa memprediksi kapan malaikat itu diciptakan, tetapi malaikat itu diciptakan oleh Allah. Teologi adalah ilmu yang mempelajari tentang Roh Kudus, sedangkan angelologi adalah ilmu yang mempelajari tentang malaikat.
Dan saat ini kita sudah membahas bagaimana karya-karya daripada Roh Kudus dan malaikat tersebut, asal-usul dari malaikat. Perlu kita tahu bahwa malaikat itu tidak menikah dan tidak beranak, tetapi mereka dalam bentuk. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan dari kesimpulan materi pada saat ini. Semoga dapat bermanfaat dan membangun rohani kita untuk tetap mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Jadi kita harus selalu belajar terus-menerus supaya kita tahu apa arti dari pada pneumatologi dan angelologi tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Shalom.